Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan yang setiap hari kita baca, kita dengar, kita renungkan, itu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap langkah hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, saya rindu mengajak kita semua terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kuasa hanya bagimu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini sekali lagi karena semua kebaikan-Mu, semua kasih-Mu dan semua ketulusan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami, membuat kami semakin rindu lebih dalam lagi Tuhan untuk mengenal isi hati-Mu melalui bacaan firman Tuhan yang setiap hari kami baca dan kami renungkan. Mari ya Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu alasan dibalik suatu teguran. Manusia itu tidak luput dari setiap pergumulan, tidak luput dari permasalahan. Kadang pergumulan atau permasalahan itu bisa membuat seseorang itu menjadi sensitif terhadap suatu teguran atau peringatan. Tidak hanya hal ini saja, terkadang usia, status, prestasi atau posisinya itu dijadikan suatu patokan untuk menentukan harga diri dari seseorang. Kalau dia seorang bos, dia seorang yang berkecukupan, mereka akan menganggap orang ini punya strata yang tinggi, dia kaya. Sehingga orang ini akan menjadi marah atau tersinggung saat ada yang menegurnya. Apalagi yang menegurnya menurut dia tidak selevel dengan dia atau di bawah dia. Mungkin bawahannya dia. Ketika dia ditegur karena dia merasa diri sebagai seorang bos, dia akan marah. Mungkin dia merasa, aku ini pemimpin, kok berani-beraninya menegur. Ketika ditegur, diingatkan, dia akan marah. Nah, status sosial ini sungguh mempengaruhi seseorang dalam menerima teguran. Sebenarnya kalau kita mau berpikir positif, teguran itu bisa saja dipakai Tuhan sebagai alat supaya kita itu tidak jatuh dalam dosa. Jadi sebelum kita jatuh dalam dosa, cara Tuhan untuk menghindarkan kita supaya tidak jatuh, Tuhan bisa memakai orang di sekeliling kita, di kanan kiri kita untuk menegur kita. Bisa jadi orang itu mungkin teman sebaya kita, rekan pelayanan, atau bisa saja orang yang kita pandang sebelah mata karena status mereka. Lalu apa yang bisa kita kerjakan sebagai orang percaya? Supaya kita itu bisa menerima setiap teguran atau koreksi dari orang lain untuk kita. Sebelum jauh kita bahas tentang hal ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai dengan 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat ke-14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat.
Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Dalam nats ini diceritakan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis itu menegur seorang yang bernama Herodes, karena Herodes ini sudah mengambil Herodias sebagai istrinya, padahal dia adalah istri dari saudaranya. Nah, dampak dari teguran Yohanes, kalau kita lihat ayat yang ke-19 sampai ke-20, muncul dendam di dalam diri Herodias. Pikiran jahatnya mulai mendominasi pikirannya untuk membunuh Yohanes. Karena apa? Dia sakit hati dengan teguran itu. Akhirnya si Herodias ini menunggu kesempatan yang baik untuk melaksanakan niat jahatnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hati-hati. Kalau kita tidak menjaga pikiran kita selalu jahat dengan orang lain. Kalau iblis sudah masuk dan menguasai pikiran kita akan seperti Herodias, menjadi jahat. Pada akhirnya kita akan merancangkan sesuatu yang jahat untuk orang yang tidak sepaham dengan kita. Selain itu, dampak dari teguran Yohanes, selain membuat sakit hati, membuat kemarahan di dalam diri Herodias, istri Herodes ini. Ayat yang ke-21 dan ke-25, karena pikiran jahat itu sudah menguasai pikirannya. Di suatu kesempatan, ketika Herodes sedang mengadakan pesta, saking dia senang sekali melihat anaknya menari, sampai-sampai dia menjanjikan sesuatu, "Apa saja yang kamu minta, separuh dari kerajaanku pun akan aku berikan kepadamu." Herodes tidak berpikir panjang pada saat itu. Yang penting hatinya senang. Akhirnya dia salah mengambil keputusan. Sampai pada akhirnya dia pun bersumpah di hadapan banyak orang. Dan apa yang terjadi? Penyesalan terjadi terakhir. Ketika anak Herodes diberi kesempatan untuk memilih hadiah, karena dia tidak tahu hadiah apa yang harus dia minta, akhirnya pergi ke ibunya. Ibunya yang pada saat itu sedang sakit hati, kemudian menyarankan, "Minta saja kepalanya Yohanes." Kemudian anak ini kembali kepada Herodes dan minta kepalanya Yohanes. Karena Herodes sudah terikat dengan sumpah, apalagi di depan banyak orang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan terpaksa, dengan berat hati, dia mengiyakan permintaan dari anaknya ini. Akhirnya kepala Yohanes pun dibawa sebagai hadiah untuk anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan mudah berjanji dalam keadaan kita senang, atau bernasar dalam keadaan hati kita itu sedang sedih. Hati-hati dalam perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Betapa bahayanya
Orang yang menolak teguran tanpa mempertimbangkan teguran itu seperti istri Herodias. Untuk itu, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, supaya kita itu bisa merespon dengan baik ketika kita ditegur. Yang pertama, terbuka untuk koreksi atau teguran. Kita tidak tahu apa alasan seseorang itu saat menegur kita, alasan dibaliknya ini loh. Kita tidak pernah tahu apakah dia berniat baik menegur karena dia mengasihi kita supaya kita tidak membuat kesalahan, atau dia menegur kita hanya untuk mencari-cari sesuatu yang salah dalam diri kita, tujuannya untuk menjatuhkan kita. Apapun alasan seseorang itu menegur kita, lebih baik tetaplah bukalah hati kita untuk menerima suatu koreksi atau teguran. Karena Tuhan itu bisa pakai siapapun dan situasi apapun untuk mengoreksi kita demi kebaikan kita. Kalau mungkin kita tahu tujuan awal orang itu menegur kita hanya untuk menyalahkan kita atau mengambing hitamkan kita, kita akan tahu, oh ternyata orang ini seperti ini. Tindakan yang harus kita kerjakan adalah gak usah balas orang itu. Kita doakan saja orang itu, supaya Tuhan lembutkan hatinya untuk berhenti membuat sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Tetapi kalau teguran itu memang untuk mengoreksi kita karena kita salah, terbuka saja. Tidak perlu membela diri, akui kesalahannya. Karena saya percaya ketika seseorang ini mau terbuka terhadap teguran, maka Tuhan akan menolong orang ini. Tuhan akan gampang untuk membentuk kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan pernah kecewa ketika kita ditegur atau dikoreksi. Jangan selalu merasa diri, saya ini loh sudah benar. Setiap orang kalau memandang dirinya, apa yang dia kerjakan selalu betul menurut dirinya, tetapi belum tentu menurut orang lain. Jadi, apapun motivasi orang itu menegur kita atau mengoreksi kita, tetap terbukalah hati kita untuk menerima koreksian atau teguran itu. Tapi jangan lupa tetap minta hikmat Tuhan. Kalau memang teguran atau koreksi dari orang itu terbukti salah atas hidup kita, tugas kita adalah mendoakan orang itu, ampuni orang itu. Saya percaya sekali, orang yang ada di dalam kendali Tuhan, setiap langkah hidupnya itu selalu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Seberapa banyak orang itu mau menjatuhkan hidup kita, menyala-nyalakan kita, tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Tuhan yang ada di pihak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terbuka saja ketika ada orang memberikan saran, memberikan kritikan, teguran atau masukan. Buka saja hati kita. Jangan marah dulu, jangan emosi dulu. Siapa tahu Tuhan sedang pakai orang ini untuk mengingatkan. Jangan sampai kita itu melakukan satu kesalahan yang besar. Hal yang kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa merespon teguran dengan baik? Yang kedua adalah selalu berpikir positif saat ditegur atau dikoreksi oleh seseorang. Mari jaga pikiran kita dan hati kita untuk selalu positif saat kita itu menerima teguran. Jangan berpikir buruk dulu saat kita itu sedang ditegur atau dikoreksi. Dengarkan dulu apa pesan di balik teguran itu. Siapa tahu Tuhan itu sedang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan kita melalui orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Oh ternyata saya sudah salah langkah. Jadi ketika kita menerima teguran, perhatikan dulu dengan baik. Dengarkan pesan dulu. Pesannya ini loh di balik teguran ini. Dengarkan dulu dengan baik-baik. Jangan pernah kita merespon dengan kemarahan atau caci maki, supaya nantinya kita tidak menyesal. Seperti yang dilakukan oleh istri Herodes ini, meresponnya ini kemarahannya dulu ketika ditegur, padahal dia salah. Karena respon yang tidak baik akhirnya apa? Membuat orang-orang di sekitarnya itu menyesal, termasuk Herodes menyesal dengan keputusannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada seseorang yang sedang menegur kita atau mengoreksi diri kita, terima itu dengan baik.
responi dengan benar. Jangan dulu marah. Respon seseorang terhadap suatu teguran itu mencerminkan bagaimana sih sebenarnya karakter orang ini. Bagaimana kehidupan rohani orang ini dengan Tuhan. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Orang yang tidak pernah menjaga hubungan baiknya dengan Tuhan, orang ini akan gampang merespon sesuatu itu dengan salah. Termasuk ketika dia ditegur. Orang yang benar-benar tidak bisa menjaga hatinya, begitu menerima koreksi atau teguran, dia akan marah, mutung, tidak lagi mau melakukan hal yang baik untuk orang ini. Saya percaya orang yang dengan baik menjaga hubungannya dengan Tuhan, orang ini akan memiliki respon yang baik pula ketika ditegur. Dia akan percaya bahwa di balik teguran itu pasti ada hal yang baik yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita tidak salah dalam melangkah ke depannya. Jadikan teguran itu sebagai alat ukur yang baik untuk kesehatan rohani kita, kesehatan hati kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap terbuka untuk menerima koreksi atau teguran dari siapapun. Dan selalu berpikir positif saat kita itu ditegur atau dikoreksi. Karena saya percaya, sekali lagi, Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita supaya hidup kita itu jauh lebih baik, karakter kita itu jauh lebih baik, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, jangan pernah dendam, jangan pernah berpikir jahat kepada orang-orang yang mungkin Tuhan pakai untuk menegur atau mengoreksi hidup kita. Terima semua itu. Dengarkan baik-baik. Apa maksud dari teguran itu? Saya percaya kalau kita sudah melakukan ini, hidup kita akan semakin dipakai Tuhan. Luar biasa untuk menjadi berkat buat sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk selalu terbuka kepada siapapun yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kami, untuk mengoreksi kami, untuk menegur kami. Dan Tuhan, ajarkan juga kepada kami untuk selalu berpikir positif manakala ada orang yang mau menegur kami atau mengkoreksi hidup kami. Karena kami percaya Engkau bisa berbicara di dalam diri kami, mengoreksi kami supaya hidup kami menjadi lebih baik melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk tetap memiliki kerendahan hati Tuhan. Kami tidak memandang sebelah mata orang-orang di sekitar kami ketika mereka menegur kami. Tetapi sungguh kami bersyukur kalau Engkau pakai orang-orang di sekitar kami untuk menegur kami, mengoreksi kami supaya langkah kami tetap ada di jalur yang Tuhan sudah tentukan pada kami. Kami tetap bisa berjalan di dalam rencana-rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa jika di antara kami Tuhan sedang dapati hati kami kecewa, hati kami sakit hati, pikiran kami mulai berpikir jahat atau buruk terhadap orang-orang yang pernah Tuhan izinkan untuk mengoreksi hidup kami atau menegur kami. Hari ini kami mau selesaikan itu Tuhan. Darah-Mu yang kudus itu menyucikan hati kami. Darah Yesus menghapus setiap pahit hati di dalam diri kami, setiap kekecewaan kami terhadap suatu teguran. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau memakai orang-orang ini untuk membuat kami menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini jika Tuhan dapati di antara kami sedang mengalami sakit penyakit, darah Yesus menyembuhkan, menyucikan dan menghapus setiap sakit penyakit itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.